Jambore Kader Posyandu UPTD Puskesmas Tamansari, Kota Tasikmalaya, diikuti oleh para kader Posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas Tamansari, Kota Tasikmalaya. Pelaksanaan Jambore ini dilaksanakan dan dihadiri oleh Kapolsek Tamansari, Camat Tamansari, dan para lurah. Kegiatan Jambore Kader Posyandu diawali dengan senam pagi, pelepasan balon sebagai simbolis dengan harapan masalah stunting berakhir, khususnya di wilayah kerja Tamansari. Setelah itu, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum sambutan dilanjutkan, para kader yang ada dibagi satu buah pisang yang diyakini bahwa makan pisang setelah berolahraga akan mengembalikan stamina tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dan sambutan dari Kepala UPTD Puskesmas, Kapolsek, dan Camat bahwa kader Posyandu merupakan salah satu yang memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran, penimbangan, pencatatan, dan melakukan penyuluhan, cipta menu, serta penggerakan sasaran Posyandu. Kader Posyandu juga merupakan ujung tombak keberhasilan pelaksanaan Posyandu. Posyandu memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membangun sumber daya manusia untuk masa depan yang berkualitas. Peran Posyandu yang dapat menjadi sarana multifungsi akan terus diupayakan pemerintah untuk terus ditingkatkan karena Posyandu yang baik akan menjadi pilar kemajuan masyarakat yang baik pula. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Ya, Dok. Kalau boleh saya tahu apa yang dimaksud kader Posyandu multi fungsi itu, Dok? Oke. Bisa dijelaskan, Dok? Silakan, Dok. Terima kasih, ya, atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Puskesmas Tamansari, Kota Tasikmalaya, kegiatan Jambore Kader dengan tema memantapkan Posyandu multifungsi dan bisa mencegah dan melaksanakan stunting di wilayah Puskesmas. Yang dimaksud dengan multifungsi itu pelayanan di Posyandu itu mencakup beberapa bidang kesehatan. Tidak hanya kalau beranggapan bahwa di Posyandu itu hanya timbang dan periksa ibu hamil saja, tapi untuk kesehatan saja sebenarnya itu tidak hanya mencakup bayi, balita, dan ibu hamil saja, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan atau seluruh usia seluruh usia siklus usia hidup manusia, mulai dari remaja putri, ya, Posyandu remaja itu sebenarnya dilaksanakan oleh Posyandu. Terus calon ibu hamil, terus ibu hamil, setelah hamil, terus ibu yang melahirkan atau nifas, ya, dengan bayinya yang meong atau bayi baru lahir, ya. Selanjutnya dari balitanya bayi baru lahir.
dua penyakit yang terbesar yaitu hipertensi dan diabetes itu juga dilaksanakan posyandu. Selanjutnya untuk usia di atas 65 tahun untuk lansianya yang dulu itu posyandu untuk lansia sekarang dicakup juga di sana. Itulah mungkin barangkali salah satu kenapa disebut multifungsi itu di situ, termasuk mungkin dari bidang-bidang yang lain, baik itu pertanian, dari BKKBE, dari pemerintahan, baik itu dari kelurahan, dan kemudian itu posyandu. Jadi intinya posyandu itu bukan hanya milik kesehatan saja, tapi juga untuk semua bidang atau semua pihak boleh dan berkewajiban untuk bisa melayani di posyandu. Itu mungkin salah satu kenapa disebut multifungsi. Ya, oke. Dokter tadi bilang bahwa kader itu harus merubah ke kader multifungsi, dok ya. Terus ada targetannya, dok? Sampai sejauh mana dokter akan menganalisa bahwa kader multifungsi itu sudah mencapai target yang diharapkan dokter? Gimana, dok, bisa melihatnya? Kita kan ada yang namanya, kalau di dalam manajemen itu ada P2, P2 itu penata laksanaan dan pengawasan gitu ya. Pelaksanaan setiap bulan itu kita ada yang namanya karena posyandu itu ada di bawahnya UKM, upaya kesehatan masyarakat. Di situ kita setiap bulan kita laksanakan evaluasi pelaksanaannya, apakah pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak, apakah kegiatan multifungsi itu sudah dilaksanakan atau tidak. Tapi insya Allah selama ini kita Puskesmas Taman Sari untuk multifungsi di bidang kesehatannya sudah bisa dilaksanakan. Ya, mulai dari ibu yang hamil sampai lansia sudah ada, termasuk juga dengan PTM-nya, remaja putrinya. Insya Allah itu udah targetnya ya kita semua harus bisa melaksanakan, dan alhamdulillah itu udah bisa. Cuma kalau target dari sasaran mungkin kita masih belum optimal. Ya, kalau udah pelaksanaan sudah, tapi kalau udah sasaran mungkin. Kenapa bisa disebut sasaran belum optimal? Karena dari SPM kita masih ada hal yang perlu kita tingkatkan. Nah, apa sikap dokter yang belum capai target itu, dok, yang dokter maksud itu? Apa yang akan dokter sampaikan ke para kader biar hal itu yang menurut dokter LPM-nya kurang, itu bagaimana, dok? Cara menyikapinya, dok? Oke, cara menyikapinya kita kan punya jejaring satu di kita di Puskesmas Taman Sari itu setiap karyawan itu ada daerah binaan. Jadi setiap karyawan harus turun ke lapangan dan bisa membantu teman-teman kader di lapangan apa-apa kesulitan yang seandainya bisa diperbaiki. Itulah biasanya itu opsional atau bagaimana nanti hasil dari evaluasi timnya UKM. Kita mungkin saja bisa bekerjanya mana prioritas, skala prioritas yang kita akan laksanakan. Yang misalkan yang sulit atau yang bisa dihentikan yang lebih cepat mana, itu yang kita akan. Terakhir, dok, pesan dari dokter selaku Kepala Puskesmas Taman Sari untuk para kader multifungsi, apa biar mereka lebih termotivasi dan bergerak lebih agresif? Silakan, dok. Ya kita harus bareng-bareng, bukan hanya dari kesehatan saja. Alhamdulillah sih, insya Allah kalau misalnya Taman Sari mulai digerakkan oleh Pak Camatnya, Pak Lurahnya, itu bisa bergerak berbarengan. Itu mungkin barangkali motivasi itu yang kita harapkan, karena kalau datang lagi dari puskesmas atau dari kesehatan, ini lagi. Tapi kalau ada dari luar biasanya itu akan termotivasi mereka. Dari BKKB-nya alhamdulillah kita selalu siap dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung kegiatan
di posyandu. Itu mungkin barangkali. Ya, Pak. Terima kasih atas waktunya, Dok. Sami-sami Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.